teman-teman. Next, untuk materi CSS basic sebenarnya hanya sampai screencast yang kemarin. Nah, yang nextnya itu adalah kita harus mengenal dengan framework CSS. Kenapa harus framework CSS? Kalau kita mau bahas tentang bikin website ya, kalau kalian mau bikin styling sendiri oke, tapi saya saranin jangan. Untuk belajar ngapain kalian bikin yang ribet, pakai aja framework CSS. Dan framework CSS itu apa akan kita bahas di materi ini. Nah, gampangnya begini, konsep dari framework itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia framework itu kerangka kerja. Nah, konsepnya begini, kalau kalian perhatiin suatu website ya, ini adalah contoh, kita punya Detik, terus Kompas, terus ada CNBC. Nah, ini kan beberapa contoh website. Nah, ini kalau kalian perhatiin, mereka itu pasti akan memiliki suatu kesamaan styling. Suatu kesamaan styling itu apa? Contohnya adalah mereka mempunyai logo, misal logo, di sini ada logo, sini ada logo, sini ada logo, terus ada juga tentang navbar. Kalau kalian perhatiin, mana ada di zaman sekarang semua website pasti punya yang namanya navbar atau menu yang ada di atas seperti ini. Nah, ada juga kayak layouting. Maksudnya layouting itu gimana? Layouting itu kayak pembagian layout yang digunakan dalam suatu web. Ini semua yang sederhana, contohnya sederhana seperti itu. Jadi kalau konsepnya si framework itu adalah don't reinvent the wheel. Nah, maksudnya gimana? Jangan mengerjakan sesuatu yang sudah dikerjakan oleh orang lain atau sudah pernah dikerjakan sebelumnya. Nah, kita bisa lihat nih, kalau beberapa website mempunyai konsep yang sama atau layout yang sama atau styling yang sama, kita nggak perlu mengerjakan itu. Kalian pakai aja yang sudah ada seperti itu. Nah, itulah mengapa dibuatlah suatu framework atau kerangka kerja. Nah, jadi kerangka kerja CSS itu adalah kerangka kerja yang dibangun ya, maksudnya yang kerangka kerja bagian depan itu maksudnya ya tentulah digunakan buat tampilan. Nah, itu dipakai untuk mempercepat serta mempermudah dalam pengembangan web. Kenapa maksudnya begini? Ya, kalian nggak perlulah bikin styling lagi, kalian sudah tinggal pakai aja. Nah, framework sendiri itu juga sekumpulan fungsi, bisa kelas atau bisa API yang saya pakai. Jadi kalian intinya dalam satu framework itu kalian nggak perlu bikin, kalian hanya tinggal pakai, dan kalaupun custom bisa di custom sesuai dengan kebutuhan. Jadi lebih cepat, lebih mudah dalam bangun dalam proses web development atau pengembangan web. Nah, contoh-contoh framework CSS kayak gimana? Sebenarnya banyak sekali framework CSS, tapi yang paling sering dipakai itu ada 5, yaitu Bootstrap, Material Design Bootstrap, ada Vue.js, ada Materialize kalau nggak salah, ada Semantic UI, sama Bulma. Ini yang paling sering dipakai, atau 6 framework CSS yang banyak yang pakai. Tapi kalau ada yang lain, mau nyoba yang lain juga boleh. Ada contohnya juga punyanya si Google, itu adalah Material Design View kalau nggak salah, itu juga ada. Punyanya Facebook juga ada, tapi saya lupa namanya apa. Nah, terus bagaimana cara memakai Bootstrap? Terus maksudnya begini, yang di materi kita itu yang akan kita pakai adalah si Bootstrap. Kenapa si Bootstrap? Karena Bootstrap yang paling banyak dipakai ya. Kalau di Indonesia itu lumayan lah, bagi programmer itu paling sering dipakai. Nah, terus gimana cara pakai Bootstrap? Untuk memakai Bootstrap, kalian bisa lihat di dokumentasi resminya, itu adalah get bootstrap. Nama filenya adalah getbootstrap.com. Perlu diketahui kalau Bootstrap ini dibangun oleh Twitter. Jadi kalau kalian mengenal Twitter ya, itu ini adalah pencetusnya atau yang bikin
Nah, kalian bisa bisa klik yang get start untuk melihat si dokumentasi Bootstrap dan cara makainya. Di sini ada banyak sekali, ada layouting, konten, komponen, utilities, dan banyak yang lain. Kalian bisa belajar atau membaca dokumentasinya secara lengkap di sini. Tapi kita juga akan bahas tentunya di materi ini. Di materi ini menggunakan framework CSS. Nah, yang paling penting adalah kalian harus tahu nih gimana cara makainya. Cara makainya, yang pertama itu kalau kita analisis ya, sebenarnya CSS itu kan kita bisa pakai yang namanya external CSS kan. Nah, kita di sini juga pakai yang namanya external CSS. External CSS-nya apa? External CSS-nya adalah bootstrap.min.css. Ini nama external CSS-nya. Tapi kalau teman-teman ada internet, kalian bisa pakai namanya CDN. Jadi intinya adalah file ini bersifat ditaruh di satu server dan kalian pakai ini, nge-linknya pakai ini. Terus ada juga kalau si Bootstrap Bootstrap 4 ini masih pakai jQuery, jadi kalian harus ngeload dulu jQuery serta JS-nya si Bootstrap. Ini buat apa? Nanti ada kayak styling tertentu, itu ada punya animasi ataupun gerak, tahu ya animasi ya, transisi dan kawan-kawan, itu harus memakai JS. Nah, si JS-nya Bootstrap harus di-load. Jadi intinya kalau kalian pengen pakai Bootstrap ada 3 yang dipakai, yaitu pertama kalian load CSS-nya, entah ini mau di lokal atau di internet. Kalau mau di internet ya kalian harus pakai HTTP seperti ini. Kalau di lokal berarti tinggal lokasi si filenya. Terus ada juga si JS-nya di jQuery sama JS-nya Bootstrap JS, Bootstrap bundle.js. Nah, seperti itu. Terus apa aja materi harus dipahamin. Nah, untuk bikin framework, kalau kalian mau custom framework, tentunya kalian juga harus paham dulu mana framework atau komponen yang akan dipakai. Nah, sebenarnya di Bootstrap di dokumentasi ini sudah dipisahkan antara layout, konten, komponen, utilities itu. Dan ini sangat banyak sekali. Contoh kayak konten ada sekitar 5, 6, 7, 8, 7. Oke. Terus komponen. Nah, komponen udah banyak sekali. Nah, di sini kalau kita membaca kan semuanya kan lumayan ya. Tapi saya juga akan hanya membahas beberapa aja yang paling sering dipakai. Yaitu pertama adalah layout, ada grid system, margin, padding itu. Terus ada juga konten itu ada table, heading, paragraph, images, sama tipografi. Terus komponen juga yang paling sering dipakai itu ada alert, navbar, button, card, form, sama modal. Serta tentunya adalah utilities, jadi standar tambahan itu kayak misal border, display, float, serta shadow. Nah, ini aja materi yang harus dipahami. Mungkin next video materinya akan agak panjang, jadi kita akan bagi jadi berapa video aja. Nah, kita akan mulai gimana sih kalau kita mau start project si Bootstrap. Sebenarnya di sini kan jelas ya, kita makainya ada struktur si HTML, ada head, ada body. Kita tinggal load si CSS sama JS, tapi kita kan juga harus praktekkan secara langsung ya. Silahkan dibuka aja si documentation, ada get start. Nah, di sini tuh sebenarnya ada si starter complete. Nah, ini adalah keterangan untuk kalau kita mau bikin template secara gampang, maksudnya paling mudah, paling cepat. Misalnya ya copy aja sih ini, ya kan. Terus kita akan coba bikin file baru, new file, namanya adalah get bootstrap, misalnya get bootstrap .html, contohnya seperti ini. Kita paste aja, selesai. Nah, tapi ini ada yang dihapus, ini nggak perlu, kalian bisa hapus. Ada contoh-contoh yang bisa dihapus. Ini adalah contoh-contoh integrity, ini juga bisa dihapus.
integrity bisa dihapus. Terus ini kan ada titelnya yang bebas mau ditulis atau enggak. Sebagai contoh itu ini komentar kita hapus saja ya. jQuery juga ada integrity sama anonymous, dihapus saja. Kita sisain aja yang memang dibutuhin. Ini hapus, serta yang ini juga bisa dihapus. Oke, kita lihat dulu. Kita agak kecilin. Ini oke, sampai sini dulu ya. Terus kita kasih judulnya install Bootstrap. Jadi intinya cuman kalau mau install Bootstrap, intinya adalah kita mau ngelingkan dulu eksternal CSS serta eksternal JS nya. Jadi hanya seperti itu. Hello Rom, misalnya keterangannya adalah I'm using Bootstrap. Kita akan coba lihat si stylingnya Bootstrap gimana. Kalian tinggal open browser lagi. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah contoh kayak styling atau menggunakan Bootstrap secara online. Tapi ini secara online ya. Kalau kalian nggak ada connection, kalian nggak bisa pakai CDN. Solusinya gimana? Solusinya adalah kalian download filenya, terus kita akan load si eksternal CSS nya. Terus teman-teman, misal nih kalian kan nggak ada koneksi internetnya, otomatis kan kita nggak bisa nih pakai CDN atau lokasi file CSS yang secara online. Gimana terus solusinya? Solusinya mau nggak mau adalah kalian harus download si Bootstrap ini atau styling si Bootstrap ini secara manual. Terus kalian taruh di lokal komputer kalian atau lokal laptop kalian, komputer kalian, bebas lah. Nextnya untuk kalian bisa download terus compiler.css. Nah, yang ini silahkan diklik download. Nah, kebetulan saya sudah download, jadi ada di nanti kalau kalian sudah download, tulisannya adalah Bootstrap 453 . Nah, di sini ada CSS sama JS. Silahkan kalian bisa copy itu di folder asset. Kenapa harus di folder asset? Ya supaya jadi satu aja si CSS nya dengan styling yang lain. Contohnya seperti itu. Nah, sini ada CSS dan JS. Kalau sudah di load, nanti otomatis di asset kan ada CSS sama JS. Nah, yang ini silahkan di load. Soalnya kalau yang tadi kan kita pakai link CDN ya. Jadi yang ini silahkan diganti dengan asset terus CSS, terus kita ambil ya bootstrap.min.css. jadi ada bootstrap.min.css. yang JS gimana? Yang JS sama ini saya ambil dulu ya, karena JS ya kita lihat yang di sini di JS nya kita lihat kita mau beli yang mana. Kalau dari contohnya kan ada bootstrap bundle.min.js, berarti yang ini. Nah, kita ambil yang ini aja. Sekarang tinggal dihapus ya. Ini kita ganti .asset terus garing JS terus garing bootstrap bundle.min.js. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya kalian bisa tebak, hasilnya adalah sama aja, tampilannya sama karena yang belum kita ganti. Dari paling dasar untuk framework CSS itu kalian harus paham yang namanya layouting. Nah, apa layouting itu? Sebagai contoh, kalau misal kita lihat suatu website ya, suatu website di sini kan, ini kan biasanya kayak dibagi gitu. Nah, kita bisa lihat juga di dokumentasi Bootstrap. Untuk layouting sendiri kalian bisa lihat di dokumentasi, ada di bagian layout,
terus ada grid. Nah, sini kita akan lihat. Nah, sebagai contoh nih teman-teman, apa sih maksudnya layouting dari suatu website? Nah, layouting dari suatu website itu sebenarnya adalah gimana sih kita membagi website itu menjadi beberapa bagian, atau kontennya itu misal kalian pengen menjadi beberapa bagian. Nah, sebagai contoh nih, kita lihat di dokumentasi Bootstrap nih. Ini kan kita lihat nih, dia dibagi menjadi 3 bagian. Yang di sini jadi buat sidebar, ini buat si kontennya, terus di sini ada apa ini? Ada draftnya. Nah, seperti itu. Kalau kita perhatikan misal di website tertentu, ini kayak contoh saya nyoba di Cloudkilat ya, di Cloudhost atau Cloudkilat, atau di beberapa website lah, penyedia website. Nah, biasanya apa ini? Nah, kayak gini. Misal awalnya kan websitenya cuma satu bagian nih, terus di bawahnya masih satu bagian. Nah, di bawahnya lagi sekarang dibagi menjadi 3 bagian konten, 1, 2, 3, seperti itu contohnya. Nah, atau ada 4 bagian. Nah, ini kan contohnya dibagi menjadi 4 bagian. Nah, bagaimana kita mau bikin layout seperti ini? Layoutingnya kalian gampang kalau menggunakan Bootstrap. Kalian hanya perlu lihat dokumentasi. Jadi dalam bikin layout grid itu sebenarnya kayak kalian bikin suatu tabel, tapi tabel ini larinya ke menggunakan tag kelasnya si Bootstrap. Nah, gimana caranya? Misal sebagai contoh nih, aturannya dalam gridnya si Bootstrap nih, itu adalah dari ujung sini sampai sini itu diibaratkan adalah 12 kolom. Nah, 12 kolom itu maksudnya gimana? Ya pokoknya intinya dari sini sampai ujung, dari kiri sampai ujung kanan itu totalnya 12. Nah, sebagai contoh nih, kalau kalian pengen baginya menjadi berapa? 3 bagian, berarti anggap ini 4 terus 4 kalau ini 4, ini 6, di sini adalah sisanya 2, seperti itu. Nah, terus gimana caranya kalau kita mau bikin pembagian itu? Sekarang kita coba aja. Nah, caranya itu gampang. Pertama, kalian harus bikin dulu yang namanya tag classroom. Nah, di tag classroom ini sebagai contoh kita pengen jadi 3 bagian ya, maka kita akan menggunakannya, kontennya berupa div.call. Misal tadi saya bilang 4, ini yang konten pertama, terus kita coba lagi 6 sama sisanya adalah 2. Nah, ini konten pertama, konten kedua, dan konten ketiga. Nah, sebagai contoh seperti ini, kita membagi dalam satu screen itu menjadi 3 bagian. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya seperti ini. Nah, kita akan lihat ini konten pertama ini panjangnya adalah anggap 4 kolom. Yang ini 6 kolom, yang ini adalah 2 kolom. Nah, terus kita kan nggak lihat nih seberapa totalnya, bener nggak sampai sini anggapannya. Nah, kalian bisa kasih styling background. Jadi Bootstrap itu punya styling juga untuk memberikan background. Ini hanya sebagai contoh supaya kita mastiin kalau ini benar-benar jumlahnya 4, ini 6, dan ini 3. Nah, seperti ini. Nah, sebagai contoh kalau kita lihat nih, nah ini kan kepanjangan nih, ini kan kepanjangan. Nah, bagaimana kalau kita pengen agak pendek, misal sampai sini? Ya, kalau kalian pengen sampai sini, ya otomatis gampangannya ini dikuranginnya berapa? Anggap 4 kan sampai sini ya, 1, 2, 3, berarti satu kolom, satu width
satu kolom itu panjangnya kurang lebih segini. Nah, kita pengen 1 2 3. Nah, anggap 3 di sini. Berarti di sini ya kita kurangin 3. Kita tambahin dulu 7. 3 7 atau 6. Dan di sini kita tambahin 3. Kalau dilihat, nah, maka panjangnya di sini bisa berkurang. Di sini juga karena masih 6, maka panjangnya kurang lebih tetap segini, dan kita tambahin yang 3 otomatis begini. Nah, bagaimana kondisinya kalau totalnya ini enggak 12? Totalnya ini enggak 12. Kalau misal totalnya enggak 12, anggap ini kurang 1 ya. Maka yang ini awalnya 3, panjangnya 3, ini juga akan berkurang. Maka akan ada satu sisa kolom yang belum terisi. Itulah. Nah, ini untuk pembagian layout. Jadi kondisinya bagaimana? Kenapa ini sangat penting? Grid layout ini sangat penting. Soalnya kalau misalnya kita membagi konten-konten ya, kayak contoh di website sorry, di Cloud Kilat, mana Cloud Kilat. Nah, ini di sini kita lihat. Nah, yang di sini kan dibagi 3 nih. Terus ini dibagi 2. Bagi 2 itu dalam arti ini satu gambar dan ini dibagi kontennya lagi di sini. Nah, terus ini juga dibagi jadi 2 juga ya. Jadi 1 di sini sama 1 di sini. Jadi kalian bisa atur mau pembagiannya bagaimana. Sebagai contoh begini. Ini kan yang awalnya 3. Terus ternyata di kontennya habis 3 kolom, kalian pengen baginya menjadi 2. Maka kalian akan bikin lagi, tentunya dengan cara bikin lagi class row, dan karena dibagi 2, jadi otomatis panjangnya adalah 6 sama 6. Jadi kalian bisa pakai div.call 6 konten pertama, konten kedua. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini ada konten pertama dan ini konten kedua. Kalian juga bisa mewarnainya, mewarnai menggunakan background ya, buat ngecek aja apakah ya ini benar-benar panjangnya sama-sama setengah. Oke. Nah, jadi sorry, sama-sama hijau info. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat bahwa si konten ini terbagi sama setengah, karena emang totalnya 12. Jadi ini 6, ini 6 gitu. Nah, kalian bisa bebas, misal awalnya layoutingnya jadi 3, terus di bawahnya itu packnya lagi jadi 2, terus di bawahnya jadi 2, kalian pengen jadi 4, maka ya kalian tinggal bagi lagi jadi 4. Itu adalah cara kita bikin layout, cara kita bikin layouting di suatu halaman web menggunakan grid system. Nah, untuk si BG ini ya, kalau kalian pengen tahu warnanya apa aja, kalian bisa lihat di dokumentasinya, ada yang namanya background color. Nah, di sini ada warna-warnanya, misal BG primary warna yang biru, secondary yang abu, terus success, danger, warning, dan kawan-kawan. Nah, cara pakainya seperti ini. Jadi kalian tambahin BG ini di kelas, pakai atribut kelasnya di tabnya seperti itu. Nah, nextnya untuk grid sistemnya mungkin seperti itu. Selanjutnya kalian harus paham juga tentang margin sama padding. Nah, kalau misal kemarin sudah saya jelasin bahwa margin dan padding itu adalah nggak menentukan sih ya, sangat berpengaruh dalam pembuatan desain suatu halaman web. Sebagai contoh nih, nggak ada istilahnya
suatu website itu pasti dempet-dempet itu nggak ada. Sebagai contoh begini, ini ada row, ini ada konten satu, anggap kontennya satu ya, ini tagnya satu. Nah di sini ada tag lagi. Nah pasti di sini akan memiliki jarak, Nah ini lewat ini masih satu. Nah di bawahnya ada lagi dibagi tiga, dan ini juga pasti akan punya jarak. Nah jarak-jarak ini kalian bisa menggunakan margin dan paddingnya punyanya si Bootstrap. Nah caranya gimana, kalian bisa lihat aja di dokumentasinya, ada margin dan padding. Untuk khusus Bootstrap versi 45 dia sudah disediakan. Nah sebagai contoh lagi ya, misal nih kita pengen si jarak, kalau kemarin kan margin itu adalah jarak antar kedua elemen. Sebagai contoh nih, kita ada tag row yang atas ya, yang ada isinya 3 ini, plus tag row yang di bawah. Nah ini kan kalau kita lihat di struktur HTML nya kan tag ini sudah, ini tak tutup dulu. Tag row yang ini akan ketemu dengan tag row yang ini kan. Nah jarak antar keduanya itu kalian bisa menggunakan yang namanya margin. Nah margin sendiri di dokumentasinya si Bootstrap kalian gampang sekali makainya. Kalian hanya perlu menambahkan, misal saya pengen jarak dari bawah ini margin yang bawah, berarti namanya adalah margin bottom. Nah margin bottomnya kalian makainya gimana? Makanya hanya ketik MB. Kalau margin bottom ya MB, margin top ya MT, margin left berarti ML, dan margin.ml gitu ya. Nah ada angkanya, habis MB kalian kasih angkanya berapa? Angkanya untuk dokumentasi Bootstrap itu adalah 1 sampai 5. Nah kalian bisa ngisi 1 atau 2, 3 sampai 5. Sebagai contoh kalau kita isi sampai 5 ya, nah nanti dia akan punya jarak sepanjang ini. Kalau emang dirasa terlalu panjang ya kalian tinggal kurangin aja, misal 3. Nah seperti ini, soal kurang ya tambahin, itu aja. Silahkan di custom menyesuaikan dengan kebutuhannya. Nah kalau padding bagaimana? Kalau padding kan adalah jarak dengan isi konten di dalamnya, berarti jaraknya row ini dengan konten di dalamnya. Misal sebagai contoh, kita pengen ngasih padding di dalam ini, nah maka kalian bisa menggunakan padding hampir mirip dengan margin, hanya dikasih P misal kita pengen P top, ya udah P topnya berapa? P topnya juga sama 1 sampai 5, kalian bisa isi misal 3 ini. Nah maka dia akan memiliki jarak ke dalam dengan konten ini sebesar 3 gitu. Nah ini bukan jarak margin ya, tapi ini adalah jarak row dengan konten di dalamnya seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk layoutingnya.